wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrul Idam dari Prodi Ilmu Komputer dengan NIM E1A1230037. Ingin menjelaskan untuk tugas program saya yang berjudul yaitu penerapan logika fasi pada sistem penilaian akademik. Bisa dilihat dari sini ada beberapa library. Yang pertama itu adalah import NumPy. Ini untuk sebagai operasi matematika dan array. Yang kedua ada import pandas, itu sebagai mengelola data dalam bentuk tabel atau data frame. Selanjutnya library SkyFuzy, library inti untuk logika fusi. Dan terakhir from SkyFuzy import control, ini sebagai modul khusus untuk sistem kontrol fasi. Nah, selanjutnya kita beralih ke pendefinisian variabel fasi. Nah, di sini kita menentukan variabel input dan output. Untuk variabel input bisa dilihat ada tugas sama dengan kontrol cinden 0,101,1. Ini adalah variabel input range, berarti rentan nilai 0 sampai 100. Untuk variabel output, ini adalah variabel output yang akan dihasilkan. Selanjutnya fungsi keanggotaan. Fungsi ini menentukan bagaimana sebuah nilai angka diubah menjadi kategori fusifikasi menggunakan kurva segitiga. Bisa dilihat dari kode pemrograman ada tugas rendah dan nilainya 0 sampai 45. Untuk nilai sedang, titik tengahnya itu adalah 60, rentang 40 sampai 80. Untuk tinggi nilai 70 sampai 100. Nah, logika yang sama diterapkan pada variabel UTS, UAS, dan nilai akhir dengan batas yang sedikit berbeda. Selanjutnya aturan fasi. Nah, jadi aturan fasi ini adalah otak dari sistem ini. Aturan menggunakan operator logika AND dan OR. Bisa dilihat dari rule 1. Rule 1 sama dengan control rule, tugas rendah, dan UTS rendah, UAS rendah, nilai akhir buruk. Jika tugas, UTS, dan UAS semuanya rendah, maka nilai akhir buruk. Jadi rule lainnya mengatur kombinasi nilai untuk menghasilkan kategori cukup baik atau sangat baik. Nah, selanjutnya sistem kontrol fasi. Yang ini adalah sistem kontrol atau bisa dibilang simulasinya. Bisa dilihat dari nilai kontrol sama dengan kontrol sistem, ada beberapa rule yaitu sampai 8 rule. Nah, ini yang mengumpulkan semua aturan. Untuk nilai simulasi, ini sebagai wadah untuk menjalankan simulasi. Selanjutnya data mahasiswa ini saya pakai random. Jadi pembuatan mahasiswa data mahasiswa ini menggunakan kode ini membuat 100 data mahasiswa secara acak. Membuat data mahasiswa secara acak untuk simulasi. Nah, random sheet 4 sama dalam kurung 42 agar angka acak yang dihasilkan selalu sama setiap kali dijalankan. Selanjutnya ini pada data frame ini membuat
dibuatkan list nama, prodi, dan kelas secara acak. Dan prodi di sini ada beberapa, yaitu ada teknik informatika, sistem informasi, dan teknologi informasi. Untuk kelas listnya juga ada 3A, B, C. Selanjutnya itu adalah proses fasi. Ini adalah proses perhitungan atau looping. Nah, bagian ini memasukkan data dari tabel ke mesin fasi satu persatu. Bisa dilihat dari Word. Untuk nilai simulasi input, ini menginput nilai tugas ke mesin. Untuk nilai simulasi UTS, untuk input nilai UTS. Nilai simulasi UAS, untuk input nilai UAS. Untuk nilai simulasi compute ini sebagai proses defusifikasi untuk mengubah kategori kembali ke angka. Nah, jadi yang bagian ini dia mengambil hasil output jika gagal karena aturannya itu tidak terpenuhi dan akan diberi nilai 0. Selanjutnya konversi angka ke huruf. Def konversi angka nilai. Ini sebagai fungsi standar untuk mengubah angka 100. Maksudnya angka 0 sampai 100 ke huruf A sampai E. Def ini menerap untuk ini kode ini untuk menerapkan fungsi konversi ke kolom hasil fasi. Dan selanjutnya akan menyimpan hasil data akhir fasi, data nilai mahasiswa yang datasetnya itu ada 100, dan hasil penilaian fasi mahasiswa menjadi Excel dan diekspor ke Excel. Nah, ini adalah output program tadi berdasarkan hasil eksekusi yang program saya tampilkan. Terlihat bahwa sistem logika fasi ini telah berhasil memproses dataset mahasiswa dengan akurat. Nah, jadi penjelasan utama dari output ini pemrosesan datanya secara massal, perhitungan desimal yang presisi, konsistensi konversi, dan otomasi berhasil. Jadi kesimpulannya, kode program ini adalah implementasi sistem pendukung keputusan yang efektif dan program ini adil dan terukur. Penggunaan logika fasi minimalisir kelakuan batas nilai, misalnya perbedaan tipis antara 74 dan 75 dengan mempertimbangkan derajat keanggotaan pada kategori sedang atau tinggi. Dan kedua, skalabilitas program ini dapat digunakan untuk ribuan data sekaligus dengan kecepatan tinggi, memberikan objektivitas yang sama untuk setiap individu. Yang ketiga yaitu adalah digitalisasi akademik dengan menghasilkan file Excel secara otomatis. Nah, jadi program ini siap digunakan dalam lingkungan administratif nyata untuk membantu dosen dalam memproses standarisasi nilai. Itulah yang mungkin saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.
maafkan jika ada kesalahan tentang penjelasan saya. Baiklah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.